Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkenalkan, nama saya Anita Meilani dari kelas B, Program Studi Pendidikan Biologi dengan nomor induk mahasiswa A420210084. Makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kesamaan hak dan kewajiban untuk mendapat perlindungan undang-undang. Sila kedua Pancasila memiliki pengertian sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa. Penjelmaan falsafah hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sila ini membentuk watak bangsa kita menjadi bangsa yang lemah lembut, sopan santun, tenggang rasa, saling mencintai, bergotong royong dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Untuk itu, rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab masuk dalam filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Menghormati orang yang lebih tua sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua ini menekankan pada nilai dasar kemanusiaan, di mana salah satu butir pengamalannya adalah menghormati dan menghargai sesama manusia. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kemanusiaan di mana setiap manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga derajatnya semua sama. Sila ini menghendaki agar kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, dan lain sebagainya. Bagi seorang anak, cara terbaik mengamalkan sila kedua Pancasila adalah dengan menghormati dan menyayangi sesama, terlebih mereka yang lebih tua dari kita. Dalam sistem moral kita, penghormatan kepada yang lebih tua usianya harus lebih ditunjukkan lagi, baik lewat sikap dan perkataan. Yang kedua yaitu sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong merupakan membantu untuk meringankan beban penderita, kesukaran, dan sebagainya. Jadi, sikap tolong-menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain. Seumpama ada teman kita atau orang lain membutuhkan pertolongan kita atau membutuhkan bantuan dari kita, kita harus siap untuk menolong dan membantu orang yang minta bantuan kepada kita. Kita harus saling membantu sesama manusia. Bahkan sikap tolong-menolong sudah menjadi sebuah budaya bagi masyarakat Indonesia. Sikap tolong-menolong bahkan tidak hanya dilakukan pada sesama manusia, tetapi pada semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan. Jika ada hewan dan tumbuhan yang membutuhkan bantuan kita, kita harus menolongnya. Contoh yang ketiga yaitu bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Bersikap adil adalah hal yang paling utama dalam penerapan sila kedua Pancasila. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindak moral. Misalnya, saat menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, agama, dan lain-lain. Dan kita kalau berteman tidak harus memandang perbedaan suku, ras, agama, dan status sosial, karena semua manusia di bumi adalah sama.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun penjelasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.